Ursula Dwi Oktaviani MPD yang saya hormati. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatannya pada saya, Marta Paula, program studi pendidikan guru sekolah dasar yang untuk melaksanakan seminar proposal ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah hadir memberikan dukungan kepada saya. Baik, saya akan memulai materi proposal saya. Bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Salah satu pembelajaran yang terkenal sulit dan membosankan adalah yang berhitung memecahkan masalah. Materi umum yang dipelajari dalam berhitung dan memecahkan masalah salah satunya yaitu pembelajaran matematika. Mengenal dan menghitung pada mata pelajaran matematika dapat menumbuhkan kesan pembelajaran yang tidak menyenangkan, sulit dan membuat siswa menjadi bosan. Hal ini karena di dalamnya melibatkan proses perhitungan permasalahan dan berkaitan dengan angka-angka yang harus diselesaikan dengan cara berhitung sampai dapatkan titik temunya. Siswa belum menunjukkan adanya dorong belajar pada mata pelajaran matematika dalam dirinya. Hal ini terlihat ketika mengerjakan tugas individu, siswa meminta bantuan kepada temannya tanpa menuangkan ide yang mereka miliki sendiri. Kemudian, siswa juga belum mampu melihatkan minat belajar ketika mengikuti mata pelajaran matematika. Hal ini, siswa tidak memperhatikan guru saat menyampaikan pembelajaran hingga kurang tepat dalam menyampaikan pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Salah satu cara yang digunakan bervariasi dalam menggunakan model pembelajaran. Model pembelajaran yang baik yaitu model pembelajaran yang mampu membuat motivasi belajar dan dapat meningkatkan belajar siswa. Tidak hanya itu, model pembelajaran juga harus disesuaikan dengan gaya belajar siswa yang harus dipahami oleh guru yang menerapkan. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar matematika yaitu menggunakan model pembelajaran snowball drawing. Menurut Kumalasari tahun 2011 halaman 67 mengatakan snowball drawing merupakan model pembelajaran yang mengenai potensi kepemimpinan siswa dalam kelompok. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian memiliki dua pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana menerapkan model pembelajaran snowball drawing pada mata pelajaran matematika kelas 3 SD 077. Yang kedua yaitu bagaimana peningkatan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran snowball drawing kelas 3 SD 077. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu mendeskripsikan model pembelajaran snowball drawing pada mata pelajaran matematika kelas 3 SD 077. Yang kedua yaitu mendeskripsikan peningkatan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran snowball drawing kelas 3 SD 07.1. Nah, selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian memiliki dua manfaat. Yang pertama yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu pengembangan model pembelajaran snowball drawing yang dilakukan guru dalam meningkatkan meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Yang selanjutnya yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis ini ditunjukkan bagi siswa, bagi guru, bagi pihak sekolah dan bagi peneliti dan bagi lembaga STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Nah, yang selanjutnya yaitu definisi istilah. Pada definisi istilah ini memiliki ada tiga pembahasan. Yang pertama yaitu matematika SD. Matematika SD merupakan kegiatan siswa dalam menemukan pola penyelesaian masalah dan
kreativitas siswa dan imajinasi siswa dalam membuat pertanyaan serta memacu murid untuk bekerjasama. Yang paling penting yaitu untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri siswa, di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna untuk mencapai tujuan mengadakan perubahan tingkah laku siswa. Selanjutnya yaitu pengertian motivasi belajar. Menurut Wina Senjaya tahun 2010 halaman 249 mengatakan proses pembelajaran motivasi belajar merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Seiring terjadi siswa yang kurang berprestasi bukan disebabkan oleh kemampuan yang kurang, akan tetapi dikarenakan tidak hanya motivasi untuk belajar sehingga ia tidak berusaha untuk mengarahkan segala kemampuannya. Yang selanjutnya yaitu fungsi motivasi belajar. Pada fungsi motivasi belajar ini memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu untuk mendorong siswa beraktivitas dan sebagai pengarah. Yang selanjutnya yaitu bentuk motivasi belajar. Pada bentuk motivasi belajar ini memiliki ada beberapa bentuk. Yang pertama yaitu memberikan angka, memberikan hadiah, untuk melakukan kompetisi atau saingan. Yang selanjutnya yaitu memberikan ulangan dan mengetahui hasil. Yang selanjutnya yaitu ujian, hukuman, dan hasrat untuk belajar. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk motivasi belajar. Maksud saya yaitu macam-macam motivasi belajar. Motivasi belajar memiliki beberapa macam motivasi. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang selanjutnya yaitu indikator pencapaian motivasi belajar. Nah, dalam indikator pencapaian motivasi belajar ini ada beberapa, yaitu adanya yang pertama yaitu adanya hasrat dan keinginan berhasil yang kuat dalam belajar. Misalnya, siswa mengerjakan tugas harus tepat waktu. Yang kedua yaitu adanya kebutuhan dan dorongan belajar. Yang ketiga yaitu adanya penghargaan dalam belajar. Yang keempat yaitu adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Yang kelima yaitu menunjukkan adanya perhatian dan minat belajar. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, model pembelajaran snowball drawing. Nah, model pembelajaran snowball drawing ini yaitu melatih siswa untuk lebih tanggap dan menerima pesan dari orang lain dan menyampaikan pesan tersebut kepada temannya dalam satu kelompok. Dan menurut Ismail tahun 2008 halaman 27 mengatakan snowball drawing berasal dari dua kata, yaitu snowball dan drawing. Kata snowball berarti bola salju, sedangkan drawing berarti melempar. Jadi snowball drawing yaitu melempar bola salju. Kemudian dapat menumbuhkan minat serta semangat belajar siswa dengan adanya unsur permainan yang termasuk dalam sifat pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran snowball drawing. Nah, di sini langkah-langkah model pembelajaran snowball drawing yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta memberikan motivasi. Yang kedua yaitu memberikan materi pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga yaitu memberikan bentuk siswa dalam kelompok kecil. Yang kelima yaitu memberikan satu lembar kertas kerja kepada siswa untuk digunakan untuk menulis pertanyaan. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan snowball drawing.
Menurut Ahmad Susanto tahun 2013 halaman 186 mengatakan pembelajaran matematika adalah suatu proses pelajaran yang mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir serta dapat meningkatkan kemampuan konsentrasi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang beragam terhadap materi pembelajaran matematika. Nah, yang selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Yang selanjutnya yaitu metode dan bentuk penelitian. Nah, metode yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, dan bentuk penelitian yang saya gunakan yaitu bentuk penelitian tindakan kelas. Nah, pada bentuk penelitian tindakan kelas ini atau PTK memiliki dua tahap siklus, yaitu siklus 1. Pada siklus 1 yaitu pada perencanaan, yang kedua yaitu pelaksanaan, yang ketiga yaitu pengamatan. Nah, pada siklus yang kedua yaitu prinsip yang digunakan sama saja dengan siklus 1. Hanya saja dengan menjadikan perbedaan tahap siklus 2 ini yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang berdasarkan pada hasil refleksi pada siklus 2 bertujuan untuk menarik kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu subjek dan objek penelitian. Subjek dan objek penelitian ini yaitu subjek pada penelitian ini yaitu siswa kelas 3 SD 07 Tunduk. Yang objek penelitian yaitu topik yaitu menggunakan model pembelajaran snowball drawing pada mata pelajaran matematika. Selanjutnya yaitu waktu dan lokasi penelitian. Nah, waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mulai dari awal Agustus sampai September pada tahun 2022, dan lokasi penelitian ini yaitu dilaksanakan di SD Negeri 07 Tunduk, terletak di Desa Nagamerka, Kecamatan Kutumahide, Kabupaten Sintang. Yang selanjutnya yaitu data dan sumber data. Pada data dan sumber data ini yaitu sumber data penelitian. Data yang digunakan penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Nah, pada data primer yaitu penelitian yang mendapatkan data secara langsung menjadi sumber primer yaitu siswa dan guru kelas 3 SD. Yang sumber data sekunder yaitu diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan masalah yang akan diteliti. Yang selanjutnya yaitu teknik dan pengumpulan data. Nah, pada teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan teknik observasi langsung, teknik komunikasi tidak langsung, dan teknik pengukuran dan dokumentasi. Nah, yang selanjutnya yaitu alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data yang dilakukan peneliti yang pertama yaitu menggunakan lembaga observasi, menggunakan angket, menggunakan soal tes yang berisi tentang soal-soal pembelajaran matematika untuk mengukur motivasi belajar matematika siswa. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu dokumentasi. Alat pengumpulan data berupa dokumen catatan yang mencatat hal yang berhubungan dengan penilaian yang dapat dari data mengenai tempat penelitian atau foto-foto pada penelitian yang berlangsung. Yang selanjutnya yaitu kebahasaan data. Pada penelitian ini, peneliti melakukan keabsahan data supaya data-data yang sudah dapat menjadi data-data yang valid. Untuk menetapkan keabsahan data yang diperlukan teknik pemeriksaan triangulasi. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Pada teknik analisis data ini
data. Nah, pada reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, yaitu memiliki hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting. Nah, yang selanjutnya yaitu data display. Penyajian data mengenai peningkatan motivasi belajar matematika menggunakan model pembelajaran cerebral drawing kelas 3 SD Negeri 07 Tunduk, yaitu menjelaskan dalam bentuk tabel data yang diperoleh dalam penelitian tindakan atau PTK. Dia analisis data kualitatif berupa informasi yang berbentuk kalimat yang berupa hasil tes, hasil observasi, hasil angket, dan komunikasi. Yang selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini merupakan temuan yang berupa sebelumnya belum pernah ada. Temuan yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang masih sementara. Verifikasi data juga dilakukan dengan cara meminta pertimbangan dari pihak-pihak lainnya yang ada terkait dengan peneliti, yaitu dengan cara meminta pertimbangan dari guru-guru lain atau pihak berkaitan dengan penelitian. Nah, penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi data, data display, dan data sehingga data yang diperoleh melalui observasi tadi. Terakhir, penelitian ini menarik kesimpulan akhir untuk mengungkapkan temuan-temuan penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan berkaitan dengan motivasi belajar